Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba merasa ada yang mengikutimu? Suara langkah kaki terdengar, padahal saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Masyarakat Jawa percaya, makhluk ini sering bersembunyi di balik pohon besar dan tempat sepi. Berbadan besar, berbulu lebat, dan tawanya mampu membuat darah membeku. Inilah kisah teror genderuwo yang dialami oleh seorang pemuda desa yang pulang terlalu larut malam. Namanya Ardi, seorang pemuda desa yang bekerja di kota. Malam itu, hujan baru saja reda. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju rumahnya. Untuk mempersingkat waktu, Ardi memilih melewati jalan pintas yang melintasi hutan kecil di belakang desa. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah pohon tua raksasa. Akar-akarnya menjalar seperti ular, dan batangnya dipenuhi lumut hitam. Orang-orang desa sering berpesan, kalau lewat situ, jangan menoleh ke belakang dan jangan sembarang bicara. Awalnya perjalanan terasa biasa, namun tiba-tiba, brok, brok, suara dahan patah terdengar dari balik pepohonan. Ardi berhenti melangkah, jantungnya berdetak kencang. Paling cuma monyet, gumamnya menenangkan diri. Namun kemudian, terdengar suara tawa berat dan serak. Hihihihi, bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang. Ardi merinding. Langkahnya dipercepat. Tiba-tiba, bau anyir menyengat hidungnya, seperti bau tanah basah bercampur bangkai. Di sudut matanya, ia melihat bayangan besar bergerak di balik pohon tua. Perlahan, sesosok makhluk keluar dari kegelapan. Tubuhnya tinggi besar, dipenuhi bulu hitam kecoklatan. Matanya merah menyala, dan giginya runcing menyeringai. Genderuwo makhluk itu menunduk, lalu tertawa keras. Pulang malam, Dik. Suaranya berat, seperti keluar dari perut yang kosong. Ardi ingin berteriak, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Kakinya gemetar. Genderuwo itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Main, sini. Tangannya yang besar terulur, kukunya hitam dan panjang. Dengan sisa tenaga, Ardi teringat pesan orang tua di desanya. Jika bertemu makhluk seperti ini, jangan lari, jangan menantang, dan jangan menatap matanya. Ardi menunduk, membaca doa sekuat yang ia bisa. Tawa itu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti. Udara terasa dingin menusuk tulang. Saat Ardi membuka mata, genderuwo itu sudah menghilang. Hanya tersisa bekas cakar di batang pohon tua. Dengan tubuh gemetar, Ardi berlari keluar hutan tanpa berani menoleh sedikit pun. Sejak malam itu, Ardi tak pernah lagi pulang larut, dan pohon tua itu hingga kini masih berdiri. Konon, setiap malam tertentu masih terdengar tawa berat dari balik kegelapan hutan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua jalan aman untuk dilewati. Ada tempat-tempat yang harus dihormati dan waktu-waktu yang sebaiknya dihindari. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Jika suatu malam kamu melewati jalan sepi dan mendengar tawa berat dari balik pepohonan, ingat satu hal, jangan menoleh ke belakang. Jika kamu menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa like, share, dan follow channel ini. Tulis di komentar, apakah kamu pernah mengalami kejadian serupa? Karena bisa jadi kisah berikutnya adalah kisahmu sendiri.